Dan Rasulullah adalah orang yang paling tampan di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya manusia Rasulullah. Rambut Rasulullah itu jika berjalan bergoyang. Nah, rambut Rasulullah. Nah, makanya kalau rambut yang segini-segini sunnah. Gondes ya. Gondes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya-Allah penuh barakah ini. Salawat dan iring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabat dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari sini terpanjang kalam ingin membacakan lanjutan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang sifat daripada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sekarang sifat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Diriwayatkan dari Abu Anas ibn Malik dan mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak terlalu hitam dan tidak terlalu putih badannya. Kulitnya putihnya enggak kayak bule-bule bintik-bintik merah, enggak. Bagus daripada kulitnya Rasulullah SAW. Postur tubuhnya itu tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, sedang. Nah, tingginya Rasulullah. Dan Rasulullah adalah orang yang paling tampan di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya manusia Rasulullah. Bahkan Nabi Yusuf kalah tampannya sama Rasulullah SAW. Nah, paling baik bau wanginya itu Rasulullah SAW. Pernah kita nyium bau manusia wangi sampai suka cium gitu? Kagak. Yang ada kita ngindar. Ya kan, saking baunya, bau amat nih ya orang lagi aji kalau main bola. Langu. Enggak, semua juga kalau capek. Semua kalau capek pasti gitu. Jadi bau cuy. Nah, paling lembut telapak tangannya itu Rasulullah SAW. Nah, rambutnya tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, ikal. Nah, kata sahabat, rambut Rasulullah itu jika berjalan bergoyang. Nah, rambut Rasulullah. Nah, makanya kalau rambut yang segini-segini sunnah. Gondes ya. Gondes. Gondrong desa. Nah, ini ada sifat Rasulullah SAW menurut Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini adalah seorang nenek tua, seorang tua yang mempunyai satu ekor kambing. Nah, di sini diceritakan ketika Rasulullah SAW dikeluarkan dari Makkah, hijrah menuju Madinah. Beliau SAW dan Abu Bakar dan budaknya juga, terus Amir bin Fahira dan penunjuk jalan untuk keduanya. Nah, lalu Rasulullah SAW melihat seekor kambing yang ada di dekat rumah Ummu Ma'bad. Rasulullah SAW bertanya kepada orangnya, Ummu Ma'bad namanya, kambing betina apa ini? Kata Rasulullah, wahai Ummu Ma'bad. Terus kata Ummu Ma'bad menjawab, kambing betina tua yang sudah ditinggalkan oleh kambing jantan. Nah, Rasulullah kembali bertanya, apakah ia masih mengeluarkan air susu? Kata Ummu Ma'bad, bahkan lebih buruk dari itu.
Terus ia tidak mengandung air susu sama sekali. Lalu Rasulullah minta izin, ya Ummu Ma'bad, bolehkah aku memerah air susunya? Kata Rasulullah gitu. Ummu Ma'bad, demi bapak dan ibuku, jika engkau merasa bisa memerahnya, tafadhal, silakan, kata Ummu Ma'bad. Terus Rasulullah pun memegang kantong susu kambing tersebut, terus sambil mengucapkan nama Allah dan mendoakannya. Lalu keluarlah tuh air susunya, terus banget air susunya keluar deras. Akhirnya minta, ya Ummu Ma'bad, minta baskom untuk kita menadahkan air susunya, kata Rasulullah. Dikasih Ummu Ma'bad. Setelah diperas air susunya, lalu Rasulullah kasih minum di Ummu Ma'bad, dikasih minum. Nah, setelah dikasih minum, semua sahabatnya juga yang ikut dikasih minum juga. Terus gak lama kemudian ada orang tua juga. Ya Ummu Ma'bad, ini susu dari siapa? Perasaan kita di rumah gak ada susu. Kambing kita juga gak bisa diperas susunya. Ini air susu siapa nih? Tadi kata Ummu Ma'bad, tadi ada orang katanya, yang orangnya itu tawadu itu rendah hati, wajahnya bersinar berkilauan. Ya, Ummu Ma'bad menceritakan sifatnya, tubuhnya Rasulullah SAW, baik budi pekertinya, orangnya dengan badannya yang tegap, indah dengan bentuk kepala yang pas sesuai bentuk tubuhnya, nggak bagol, nggak peang. Nah, begitu. Terus ia adalah seorang yang berwajah tampan, matanya sangat elok, terus hitam dan lebar. Hitamnya tuh hitam pekat, kalau dilihat tuh bagus. Gak kayak kita, hitam ada putih-putihnya ini, bekas kelitipan. Nah, panjang lehernya ideal, jenggotnya, tubuhnya tebal sesuai warnanya, terus rapih, rata pinggir-pinggirnya. Nah, itu kata Ummu Ma'bad, jika ia diam nampak kewibawaannya, terus jika ia berbicara nampak kehebatannya itu Rasulullah. Nah, jika dilihat dari kejauhan, ia adalah orang yang paling bagus dan berwibawa. Dan jika dilihat dari dekat, ia adalah orang yang paling tampan. Nah, terus jika dia bicara, maka jelas, nggak bertele-tele, nggak panjang, nggak terlalu pendek, tepat, nggak kayak iya ngangong. SBK dikit ngangong. Nada bicaranya seperti untayan mutiara yang berguguran, katanya Ummu Ma'bad. Beliau berperawakan sedang. Terus jikalau dia ngomong, itu para sahabatnya mendengarkan. Terus jikalau misalkan dia memerintah, Rasulullah meminta, itu sahabatnya melakukan. Nah, itu sangat berwibawa Rasulullah. Kata yang lelaki itu, demi Allah, ini adalah seorang dari Quraisy yang sedang diperbincangkan di kalangan kami di kota Mekah. Aku ini menjadi sahabatnya, sampai segitunya. Ya, nah, Dimas saya. Nah, terus, nah, gimana cara kita bisa bermimpi Rasulullah? Di sini ada Al-Habib Umar bin Hafiz pernah ngasih ijazah supaya bisa bermimpi Rasulullah dari Habib Umar bin Hafiz. Nanti ada bacaan. Nah, terus gimana nih cara bisa bermimpi Rasulullah SAW? Ya, ada sebuah cerita. Ada seorang ulama habaib keturunan daripada Rasulullah SAW. Dia ingin hijrah ke Indonesia. Ini mau mirip Fir'aun. Fir'aun kayak gua ini. Dia mimpi, anak misi tersebut ingin pergi ke Indonesia, ingin dakwah. Izinlah ke uminya. Ya Umi, Ana mau pergi ke Indonesia, mau hijrah.
mau hijrah, kata anaknya gitu. Terus kata uminya, nggak boleh, lah ente harus izin sama ini apa sih nih? Ente harus izin sama kakek ente, yaitu Rasulullah. Akhirnya dia baca salawat yang banyak setiap hari, setiap malam dia baca salawat untuk Rasulullah. Akhirnya dia mimpi tuh Rasulullah. Udah gitu ya, akhirnya mimpi udah. Akhirnya nih mimpi Rasulullah. Terus ngomong ke uminya, ya Umi, ana udah mimpi Rasulullah. Apakah saya boleh hijrah ke Indonesia? Apakah saya boleh berdakwah ke Indonesia? Kata uminya, kamu ketemu di mana? Dalam mimpi Umi. Lah, ketemu langsung dengan Rasulullah. Rasulullah udah nggak ada, karena udah meninggal. Terus ketemu langsung dengan Rasulullah. Terus baca salawat sama Rasulullah. Terus. Akhirnya, dia ketemu langsung di kamarnya dengan Rasulullah. Terus bilang ke uminya, ya Umi, ana semalam bertemu langsung dengan Rasulullah. Terus kata uminya, mimpi apa? Langsung ya Umi, tafadhol, silakan dakwah ke Indonesia, kata uminya gitu. Terus juga ada seorang pemuda mendatangi Syekh gurunya. Terus dia ingin, ya Syekh, bagaimana cara dengan mimpi? Bagaimana caranya bisa bermimpi Rasulullah? Terus kata Syekhnya, kapan emang kau mau mimpinya? Secepatnya Syekh, saya ingin bertemu dengan mimpi dengan Rasulullah SAW. Buru-buru nih pemuda. Terus kata Syekhnya, coba nanti malam sebelum tidur kamu makan garam. Nah, pada saat makan garam nggak boleh sampai minum kan? Sehingga kamu kehausan, baru kamu tidur. Udah tuh, dia makan garam nggak minum, kan seret banget tuh. Nah terus besoknya datang lagi, gimana pemuda? Apa yang kau mimpikan semalam? Kata pemuda itu, aku bermimpi sungai, lautan, air hujan ya Syekh. Nah begitulah cara bermimpi dengan Rasulullah. Kamu sangat haus nih pada saat sebelum tidur, maka mimpinya yaitu air supaya kamu bisa minum. Begitu juga kamu ingin bermimpi Rasulullah, kamu harus cinta kepada Rasulullah, harus sering bersalawat, sering menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengetahui daripada sifat-sifat dan akhlak Rasulullah, sering bersalawat kepada Rasulullah, terus mengikuti akhlak dan perbuatannya, dan juga sering membaca sirahnya atau kisah Nabi Muhammad SAW. Nah mungkin itu aja dari saya. Bisa.